Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Mamani Tugraha. Saya tim kontra dari SMA Negeri 8 Kota Cirebon. Saya di sini sebagai pemerintah mosi kedua, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan penjelasan definisi tentang orang tua dan anak. Definisi orang tua adalah pengasuh keturunan dalam spesies mereka sendiri. Pada manusia, orang tua adalah pengasuh dari seorang anak, di mana anak mengacu pada keturunan, alih-alih mengacu pada usia. Orang tua biologis adalah orang tua yang gametnya menghasilkan anak, jantan melalui sperma, dan betina melalui ovum. Orang tua biologis adalah kerabat tingkat pertama dan memiliki 50% pertemuan genetik. Seorang wanita juga dapat menjadi orang tua melalui ibu pengganti. Beberapa orang tua mungkin adalah orang tua angkat yang mengasuh dan membesarkan anak, tetapi tidak memiliki hubungan biologis dengan anak tersebut. Yatim piatu tanpa orang tua angkat dapat diasuh oleh kakek neneknya atau anggota keluarga lainnya. Sedangkan definisi anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, seseorang yang belum mengalami masa pubertas, atau suatu objek yang dibawahi oleh objek lain. Namun arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya. Dalam ilmu biologi atau bidang biologi, anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa. Istilah anak terutama digunakan pada hewan yang belum memasuki masa siap kawin, tetapi dapat juga digunakan pada tumbuhan untuk merujuk pada pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun-rumpun tumbuhan yang besar. Dalam ilmu psikologi atau bidang psikologi, anak merupakan manusia laki-laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikategorikan berada pada usia masa bayi hingga masa-masa sekolah dasar, atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya. Dalam bidang tersebut, anak laki-laki dapat disebut jaka atau cowok, sedangkan anak perempuan dapat disebut gadis atau cewek. Dalam silsilah keluarga, anak merupakan keturunan pertama, yaitu generasi kedua setelah ego. Generasi pertama, anak merupakan buah hati kedua orang tua tanpa memedulikan usianya. Dalam bidang yang sama, anak laki-laki disebut juga putra, sedangkan anak perempuan disebut juga putri. Dalam sistem hukum Indonesia, terutama menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun atau ia berada 18 tahun ke bawah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penggolongan ini terutama penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia, di mana seorang kriminal yang dikategorikan sebagai anak akan diadili dalam pengadilan khusus yang disebut pengadilan anak. Orang tua perlu memiliki kesadaran tentang mengelola kesehatan mental. Pasalnya, gangguan kesehatan mental orang tua yang dibiarkan dapat berpengaruh pada anak dan keharmonisan keluarga. Pengalaman hidup yang penuh tekanan, mengalami dan melewati manis dan pahitnya kehidupan, serta segala sesuatu yang lebih menantang, misalnya masalah finansial maupun masalah pekerjaan, keduanya bisa berdampak negatif bagi kesehatan mental orang tua dan berpengaruh pada pola asuh anaknya. Namun, pengaruh negatif tersebut atau pengaruh kesehatan mental orang tua tidak sepenuhnya berdampak bagi tumbuh kembang atau perkembangan anak. Sehingga saya di sini sebagai tim kontra sangat tidak setuju bahwa dewan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Memang pada umumnya, kebanyakan orang bilang bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sehingga kalau orang tuanya pintar, anaknya juga akan pintar, orang tuanya cantik, anaknya juga akan cantik, atau orang tuanya tampan, anaknya juga akan tampan, atau bahkan orang tuanya kaya, anaknya pun akan kaya. Anak akan mengikuti apa yang dimiliki orang tuanya karena anak merupakan cerminan orang tuanya. Namun nyatanya tidak. Studi jangka panjang memang menyebut penentu IQ anak terletak pada IQ ibunya. Namun Dr. Bowo, demikian sapaan akrabnya, mengatakan hanya 40% kepintaran anak yang ditentukan oleh tingkat kepintaran orang tua. 60% faktornya di luar, seperti nutrisi, lingkungan, penyakit. Jadi kalau ibunya cerdas atau orang tuanya cerdas tetapi anak-anaknya sakit-sakitan terus, itu berarti
pengaruh IQ ibunya tidak terlalu berpengaruh besar pada kesehatan anaknya. Selain itu, 80% potensi anak masih dapat diintervensi. Salah satu alasannya adalah karena proses pembentukan saraf anak, terutama pada otaknya, akan terus berlangsung bahkan hingga si anak beranjak dewasa. Sel saraf itu terdiri atas 3 komponen utama, yakni myelin, sinaps, dan neurotransmitter. Myelin adalah selubung dari sel saraf, kemudian sinaps merupakan proses bertautannya satu sel saraf dengan lainnya, sedangkan neurotransmitter adalah zat yang dikirimkan antar sel saraf agar bisa nyambung dan otaknya berfungsi maksimal. Untuk memastikan pembentukan komponen-komponen ini dipengaruhi oleh nutrisi dan stimulasi. Jadi jangan bilang kalau uh, orang tuanya pintar, anaknya juga akan pintar, tergantung dari nutrisi dan stimulasinya. Nutrisi yang diberikan tidak jauh dari komposisi gizi seimbang, yaitu berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, ditambah dengan zat lain seperti zat besi, laktosa, dan kolin. Sehingga jika nutrisinya baik, anak dari keluarga orang tua yang biasa saja bisa menjadi anak yang pintar. Seperti contohnya Stephen William Hawking. Ia seorang ahli fisika teoritis bahasa Inggris yang terkenal karena prestasinya. Namun ia memiliki difabel atau memiliki penyakit sehingga ia harus tidak bisa berjalan atau duduk di kursi roda. Namun anaknya, Robert Hawking, merupakan anak pertama dari Stephen Hawking, dan ia tidak mewarisi kecacatan ayahnya tersebut. Ia malah bisa lancar berjalan dan berlari, dan juga ia diterima di Universitas Oxford, mewarisi kepintaran ayahnya, ahli fisika. Jadi kesimpulannya, Dewan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Itu saya tidak setuju, karena tumbuh kembang anak tidak dipengaruhi oleh kesehatan mental orang tuanya, tetapi dipengaruhi oleh nutrisi dan stimulasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.